Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini aku mau share food prep dan meal plan dari belanja mingguan kemarin. Untuk harga-harganya udah aku sebutin di video kemarin ya teman-teman. Buat teman-teman yang belum nonton boleh ditonton dulu ya. Nah ini kemarin aku beli ikan masnya setengah kilo aja. Aku bagi 2 kotak untuk 2 kali masak untuk 2 olahan. Nah yang kepalanya mau aku goreng aja. Terus yang buntutnya mau aku bikin acar ikan kuning. Acar ikan bumbu kuning maksudnya ya teman-teman. Nah ini yang 3 kotak, ini tuh ceker dan sedikit bagian sayap. Ini aku udah bagi per porsi masak ya teman-teman. Jadi ini bisa 3 kali bikin sayur sop. Nah ini udah aku rebus sekali. Jadi aku simpen dalam keadaan udah direbus. Selanjutnya ini ada ayam ungkep. Ayam ungkep tuh bisa diapa-apain banget. Bisa dijadiin ayam bakar, tinggal diolesin bumbu bakar. Terus kalau males ya tinggal digoreng aja ya bun. Untuk referensi menunya udah aku tulis di video. Cuman ini tuh fleksibel banget ya. Kalau udah punya stok ayam ungkep tuh bisa diapa-apain banget. Terus tadi ada kulit juga yang udah aku ungkep, tinggal digoreng aja. Selanjutnya ini ada cumi asin. Kemarin aku beli 2 bungkus, tapi aku jadiin 3 cup untuk 3 kali masak. Ini juga udah aku rebus supaya nggak terlalu asin dan supaya lebih bersih aja, dan biar disimpannya tuh nggak amis ya teman-teman, dan insya Allah bisa lebih tahan lama. Nah terus itu ada pindang tongkol untuk 1 kali masak aja. Aku mau bikin sambal. Terus ini ada pindang bandeng. Ini kemarin aku jadi 2 kali masak ya teman-teman untuk temen sayur. Selanjutnya ini ada ada tempe ungkep dan tahu ungkep. Ini tinggal digoreng-goreng aja ya mam, simple banget. Dan Masya Allah enak banget ya, simple tapi nikmat. Dan ini tuh bisa diapa-apain juga ya teman-teman, mau dibakar, bisa diolesin bumbu bakar, mau dibikin tempe penyet dan lain-lain itu bisa. Terus ini telur puyuh untuk telur rebus aja buat stok anak aku. Selanjutnya ini ada tahu yang gak aku ungkep, aku simpen biasa aja. Ini bisa jadi olahan tahu yang lain atau cukup digoreng aja karena anak aku gak terlalu suka yang rempah-rempah. Jadi aku stok untuk anak aku tahu yang biasa yang direndam air aja. Terus ini ada tempe yang gak aku bumbuin, nanti mau aku simpen di freezer. Ini tuh bisa untuk tempe orek dan juga tempe mendoan, atau bisa diapa-apain banget lah ya. Nah ini protein hewani dan protein nabati aku untuk 2-3 minggu ke depan. Dan alhamdulillah kalau buat aku ini banyak banget ya teman-teman. Dan menunya ini tuh bisa diapa-apain banget. Contoh menu di video ini tuh buat referensi aja ya. Kalau dieksekusinya ya gimana nanti gitu. Kalau nggak males ya kita bikin yang agak ribet sedikit. Tapi kalau males ya udah tinggal digoreng-goreng aja ya bun. Untuk harga-harganya aku udah cantumin di belanja mingguan kemarin. Dan sebenarnya harga-harga tuh nggak terlalu penting untuk aku sebutin ya teman-teman. Cuman itu sebagai referensi aja, apalagi buat teman-teman yang tinggal satu kota sama aku. Karena kan tiap kota tuh harganya beda-beda ya teman-teman. Jadi menyesuaikan lagi dengan kota teman-teman, terus dengan jumlah anggota keluarga teman-teman, sesuaikan juga dengan selera teman-teman gitu. Nah ini hampir semuanya aku simpen di freezer ya teman-teman, kecuali untuk pindang dan cumi asin satu kotak itu aku simpen di bawah di chiller karena mau aku langsung masak di minggu ini. Terus untuk 1 kotak ungkep ayam dan kulit juga aku simpen di sini aja teman-teman, karena mau langsung aku masak di minggu ini. Terus ada telur puyuh, tahu yang aku rendam air, dan juga tahu tempe ungkep aku simpen 1 kotak di chiller. Selanjutnya stok bumbu. Ini kemarin aku beli bawang putih 1/4, bawang merahnya setengah kilo. Yang di food container kotak persegi panjang itu buat bumbu iris atau sambal. Yang di buletan besar itu mau aku jadiin bawang goreng, dan ini sebagian udah aku jadiin bumbu dasar dan sebagiannya udah aku pakai untuk ungkep ayam, tahu dan tempe. Kalau udah di stok kayak gini tuh enak banget ya mam. Jadi kalau mau masak tinggal ambil-ambil aja, gak perlu kupas-kupas lagi. Dan alhamdulillah kalau buat aku ini untuk 1 bulan awet teman-teman. Terus selanjutnya ini aku beli cabai merah keriting. Aku beli 10.000 kemarin. Beratnya aku nggak tahu.
Dan cara penyimpanannya dialasin tisu aja ya mam, kalau buat aku sih awet. Dan untuk bawang juga aku alasin tisu, ini cabai rawit dan tomat. Penyimpanannya juga sama, aku alasin tisu, tapi kalau mau lebih awet bisa ditambahin bawang putih kayak gini. Nah ini tomatnya, kemarin tuh aku beli 3 tapi busuk 1 jadi tinggal 2. Untuk cabai hijau ini aku satuin aja yang besar sama yang keriting karena dua-duanya dalam keadaan kering. Terus penyimpanannya masih sama, cukup dialasin tisu aja ya mam. Ini awet kok. Nah ini untuk cabai dan bawang aku nggak cuci ya teman-teman untuk disimpannya, jadi dicucinya pas mau dipakai aja. Terus ini seledri, aku belinya kemarin sedikit aja, penyimpanannya dialasin tisu. Sebenarnya seledri ini tuh cepet banget menghitam, tapi kalau untuk 2 minggu ini masih oke. Terus untuk daun bawang, aku simpennya nggak dialasin tisu karena aku mau simpen di freezer. Jadi aku potong-potong, cuci, terus nanti tinggal simpen di freezer. Bawang bombay simpennya di suhu ruang aja ya mam, disimpan di keranjang kayak gitu. Terus ini batang daun bawang, ini aku mau rendam air supaya dia tumbuh lagi. Nah ini aku tutup-tutupin dulu. Oh ya, untuk daun bawang yang simpen di freezer, biasanya dia itu akan mengandung air, jadi nggak cocok kalau teman-teman konsumsi mentah. Jadi biasanya itu untuk olahan masakan aja ya mam. Kalau mau dimakan mentah bisa simpan di chiller aja. Cara penyimpanannya cukup dialasin tisu. Nah ini stok bumbu aku untuk 2-3 minggu ke depan, insya Allah cukup. Mungkin kalau kurang nanti tinggal nambah-nambahin, beli di warung dekat rumah. Selanjutnya aku mau liatin food prep aku untuk stok sayur. Ini yang pertama ada untuk sayur asem, isinya ada kol, jagung, terong, kacang panjang, labu siam, dan juga tangkil atau melinjo. Bawahnya cukup dialasin tisu aja ya mam. Terus ini ada untuk sayur lodeh, isinya juga sama ya teman-teman. Dan kalau bisa sih ini dimasak secepatnya ya teman-teman, karena kan disimpannya dicampur-campur ya. Terus selanjutnya ada jagung, ini aku mau bikin bakwan jagung atau cukup direbus aja untuk cemilan anak aku. Terus ini sisa labu siamnya akan aku rebus buat dijadiin lalapan. Itu ada terong nyempil karena di tempat terongnya nggak cukup, jadi aku taruh di sini aja. Selanjutnya aku bikin stok untuk sayur sop, isinya ada wortel, kol, dan buncis. Itu kolnya nanti bisa ditambah lagi aja kalau kurang. Nah ini aku bikin 3, cuman yang satunya nggak aku kotakin karena mau langsung aku masak setelah food prep ini. Nanti sayur sopnya tinggal ditambah sayap dan ceker yang udah aku food prep tadi. Untuk resepnya udah pernah aku share di menu masakan 1 minggu, teman-teman bisa tonton ya. Nah ini selanjutnya aku sisihin juga untuk bikin capcay, isinya ada wortel, buncis, dan sawi. Ini kelihatan sedikit, tapi kalau aku untuk 2 orang ini cukup sih teman-teman, nanti tinggal ditambah jagung. Dan makannya nanti bisa ditemenin bikin gorengan atau sama telur dadar, itu tuh udah enak banget. Jadi aku tuh nggak perlu komplit ya teman-teman, dalam sehari kayak harus ada daging, harus ada sayur gitu. Pokoknya yang penting masih bisa makan gitu, alhamdulillah. Nah ini aku tutup-tutupin. Nah untuk sayuran yang dicampur-campur kayak gini, usahain dimasak cepet sih ya teman-teman, apalagi kalau yang ada daun-daunnya, supaya dia nggak cepet busuk. Tapi enak banget loh teman-teman kalau food prep udah dikotak-kotakin per menu, jadi kalau masak tuh tinggal ambil per kotaknya aja. Nah ini selanjutnya ada terong, mau aku bikin terong balado. Terus ada toge, mau aku oseng pakai tahu atau buat tambahan mie instan. Nah ini juga ada sawi, mau aku oseng juga. Terus ada timun, ini untuk tambahan lalapan aja sih. Terus ini ada buncis, bisa untuk tambahan osengan atau bikin tempe buncis kecap juga enak. Nah terus selanjutnya ini ada kacang, aku mau bikin sayur asam kacang. Untuk penyimpanannya karena kacangnya kering, jadi aku alasin tisu aja ya teman-teman. Nah terus ini ada kangkung 1 ikat, ini terlihat layu tapi ketika teman-teman mau masak cukup direndam air aja, nanti dia seger lagi. Ini semuanya aku alasin tisu ya teman-teman. Dan alhamdulillah buat
buat aku sih ini awet ya teman-teman. Kalau misalnya mau lebih awet lagi bisa pakai tisu atas bawah. Jadi atasnya tuh dialasin tisu lagi supaya embun airnya tuh nggak menetes ke si sayurnya. Nah teman-teman, food prepnya udah selesai. Ini capek banget sih, tapi worth it karena 2 minggu ke depan aku nggak akan food prep. Dan untuk olahan menunya udah aku kasih contoh ya teman-teman di video, tapi itu fleksibel, bisa dirubah-rubah lagi. Nah teman-teman, segini aja video dari aku. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Sehat-sehat semuanya. Terima kasih sudah nonton. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.